Baik, selamat pagi Bapak. Saya atas nama Mardi Story, kelas A, regular sore, semester 7. Ingin menjelaskan isi review buku susulan ke-11 yang berjudul Bentuk Hibrida Perdamaian dari Badan Sehari-hari hingga Pasca Liberalisme, yang diedit oleh Oliver P. Risman pada bab 1 dengan judul Agensi dan Aktivis Sehari-hari. Bagian pertama itu sifat aktivisme sehari-hari dalam memeriksa kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks penyakit HIV. Tentu saja ada beberapa pertanyaan kunci yang perlu dijawab, seperti apakah tindakan-tindakan itu dapat dicirikan sebagai fungsi sehari-hari secara kolektif dan sengaja untuk mempengaruhi perubahan nyata, dan memang apakah perubahan global dapat terjadi dalam tindakan tambahan kecil agen yang tidak menyadari konsekuensi agregat dari diri individu mereka dengan tindakan individual. Gagasan tentang kesadaran akan dampak adalah gagasan yang jitu dan ada yang mirip dengan konstruksi Daniel Lerner tentang teori politik empati. Empati diartikan sebagai kemampuan warga negara untuk berhubungan dengan dan untuk memahami peristiwa dan masalah di luar waktu mereka, ruang hidup mereka. Memang sebagian ulama berpendapat bahwa liberalisme itu sendiri bisa menjadi kompatibel dengan gagasan nyata komunitas politik jika itu dimodifikasi secara tepat oleh prinsip komunitarian politik simpati. Ward yang melanjutkan dengan proposisi tambahkan empati pada liberalisme dan aduk untuk menghasilkan bentuk persaingan liberal komunitas yang secara bersamaan menghormati persamaan dan individu keragaman dan hindari keegoisan kelemahan liberalisme, pemisahan automatik stratisme dan abstraksi tanpa emosi dengan melibatkan semua warga dalam upaya untuk memahami dan berhubungan dengan orang lain dari latar belakang minat yang berbeda, dan keyakinan empati akan berfungsi sebagai perekat teoretis untuk mengikat bersama-sama bagian dari visi komunitarian liberal. Kedua, keibuan dan perlawanan. Sejak Sarah Rudik pada tahun 1989 menguraikan pentingnya praktik menjadi ibu dalam istilah filosofis dan potensinya dalam menciptakan kerangka bekerja untuk perdamaian, dan telah ada pengakuan yang jelas bahwa peran ibu adalah salah satu yang layak untuk pemeriksaan teoritis. Namun meskipun demikian, dan terlepas dari pekerjaan terkait Virginia Health yang mempedulikan etika dan memberikan teori normatif yang berpotensi baru, signifikansi dan manajemen keibuan sebagai bagian integral dari keluarga sehari-hari dan kehidupan rumah tangga, untuk terus mendapatkan sedikit pengakuan saat mereka dilihat melalui lensa konseptual standar. Ini pada gilirannya membuatnya sulit untuk mempertimbangkan keputusan untuk membuat tindakan yang dianggap pribadi dan domestik dapat diakses oleh halayak umum, dan juga untuk konseptualisasikan secara memadai peran yang mungkin dimainkan ibu dalam hal keduanya, yakni perlawanan dan penyelesaian pasca konflik atau bahkan dalam kekerasan. Namun secara Rudik juga telah menjelaskan bahwa keduanya dalam pemeriksaan aslinya tentang menjadi ibu dan selanjutnya konflik adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, pengalaman kehidupan ibu. Setiap hari mereka yang harus menjadi ibu mencoba untuk menegakkan standar non-kekerasan, bahkan jika kasusnya seperti itu mereka tidak selalu berhasil bertemu dengan penyelesaian. Bab 2 dengan judul Keadilan dan Hibriditas Pasca Konflik di Peacebuilding, Resistensi atau Competition. Yang pertama, promosi keadilan internasional. Penting untuk diperjelas bahwa promosi keadilan internasional melibatkan jauh lebih dari sekedar pertanggungjawaban pidana di hadapan pengadilan internasional yang ditempatkan di Den Haag atau pengadilan internasional yang beroperasi dalam konflik negara yang terkena dampak. Ini juga dapat mencakup reformasi dan promosi negara hukum, promosi proses pengungkapan kebenaran dan keterlibatan dengan apa yang disebut
mekanisme peradilan daerah. Ini terutama terjadi dalam konteks besar, kompleks pemeliharaan perdamaian internasional dan operasi pembangunan perdamaian yang semakin memiliki divisi signifikansi yang dikhususkan untuk aturan hukum dan hak asasi manusia. Merupakan kesalahan untuk membedakan secara artifisial dan internasional atau bahkan nasional dari lokal secara tajam atau cara tetap. Jelaslah bahwa para aktor di setiap level berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain secara berkelanjutan. Meskipun demikian, penting untuk memahami pertama, cara-cara di mana akuntabilitas, keadilan, dan supremasi hukum atau dalam beberapa kasus tidak dipromosikan oleh penciptaan perdamaian internasional peace building dan aktor keadilan untuk memahami tanggapan kritik dan perlawanan yang dapat mempromosikan hibriditas. Pertama, penting untuk memahami cara-cara yang keterlibatan internasional sebenarnya dapat mendorong keputusan untuk tidak mengejar pidana akuntabilitas. Yang kedua, kritik dan perlawanan. Proses akuntabilitas yang dijalankan secara internasional mungkin dan telah tunduk pada berbagai kritik dan perlawanan di beberapa tingkatan. Richmond dan Mitchell menyarankan bahwa ada sejumlah dinamika hibridisasi dalam interaksi internasional dan lokal untuk tujuan yang paling relevan adalah kooptasi dan pengalihan dan perlawanan atau organisasi tandingan yang otonom untuk mendapatkan derajat masing-masing dapat dilihat dalam banyak respon nasional dan lokal untuk mempromosikan dan menjalankan mekanisme akuntabilitas secara internasional. Dan ini terkait dengan keberatan yang dibingkai sebagai berikut, bahwa mereka tidak dapat diakses berdarah untuk populasi yang terkena dampak untuk siapa mereka dikatakan diciptakan, bahwa mereka mewakili pengenaan neokolonial yang melanggar nasional kedaulatan atau bahwa mereka tidak sesuai dengan keadaan lokal. Itu pengadilan hibrida, interaksi dan perlawanan di Bosnia dan Herzegovina dan Kamboja. Yang pertama, pembentukan pengadilan di Kamboja dan BIH. Di Kamboja, pembentukan ACCC mengikuti penghentian negosiasi yang berlarut-larut dengan struktur pengadilan hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjuk kelompok ahli untuk memeriksa opsi akuntabilitas untuk periode Khmer Merah. Telah ada sedikit usaha untuk mencapai keadilan bagi korban. Kelompok PBB, laporan para ahli dirilis pada tahun 1999 dan merekomendasikan bahwa pengadilan internasional pidana akan menjadi solusi yang paling tepat karena masalah dalam sistem peradilan domestik Kamboja seperti pemerintah campur tangan, korupsi, dan kurangnya kapasitas. Namun pemerintah Kerajaan of Cambodia atau RGC tidak setuju dengan saran tersebut dan menolak untuk mengizinkan pengadilan ditempatkan di luar negeri. Ini menyebabkan kebutuhan dalam negosiasi. Sebagai tanggapan, model hybrid itu dipandang sebagai kompromi yang bisa diterapkan. Sayangnya masih ada penentuan apakah mayoritas hak ini harus orang Kamboja atau internasional. Dan PBB mendorong mayoritas internasional hakim nasional untuk menghindari pengaruh politik dari pemerintah terhadap hakim Kamboja karena RGC tidak akan menganggap ini sebagai kemungkinan. Dan Amerika Serikat mengedepankan gagasan supermajority untuk memastikan tingkat dasar konsensus setidaknya satu hakim akan memilikinya untuk setuju dengan hakim Kamboja sebelum keputusan dapat diambil. WCC didirikan sebagai tanggapan atas kebutuhan akan penutupan ikti dan fakta bahwa penuntutan nasional di BIH sebelumnya menciptakan masalah serius dalam hal standar keadilan internasional dan potensi destabilisasi dan ketegangan etnis di negara tersebut. Dua, keterlibatan pengadilan hibrida dengan aktor lokal. Pengadilan hibrida memiliki dinamika internal yang unik karena kombinasi staf lokal dan internasional dalam hal institusi. Di Kosovo, peraturan memiliki 3 hakim nasional dan setidaknya 2 hakim nasional. Setiap panel khusus di Timor Leste memiliki 1 domestik hakim dan 2 hakim internasional. Sementara di Sierra Leone, The Special Pengadilan terdiri dari 2 ruang sidang dengan 2 hakim internasional dan masing-masing 1 hakim nasional
dan 1 kamar banding dengan 2 hakim internasional dan 2 hakim nasional. Kamar pra peradilan dan pengadilan SCCC memiliki 3 hakim Kamboja dan 2 hakim internasional dan masing-masing. Sedangkan kamar Mahkamah Agung terdiri dari 4 orang Kamboja dan 3 orang internasional hakim. Kamar WCC memiliki 5 hakim internasional yang akan melakukannya dan meninggalkan institusi pada akhir tahun 2012. Yang bab keempat, bentuk hibrida, perdamaian dan ketertiban di Pulau Laut Selatan, pengalaman dari Bougainville atau Papua New Guinea. Yang pertama, konflik kekerasan dan pembangunan perdamaian. Pulau Bougainville di Pasifik Selatan dengan luas sekitar 9.000 km persegi, kira-kira seukuran Siprus, dan 200.000 penduduk secara geografis, termasuk dalam Kepulauan Solomon. Secara politis, bagaimanapun itu adalah bagian dari negara bagian Papua Nugini PNG. Masyarakat Bougainville dicirikan oleh jaringan budaya yang kompleks, bahasa pengukur, dan sistem sosial yang berkembang dalam waktu ribuan tahun. Komunitas yang sangat egaliter dan tersegmentasi. Bougainville terdiri dari kelompok sosial dengan ukuran berbeda dan dengan fungsi berbeda. Klan, subklan, garis keturunan menjadi prinsip perorganisasian mereka. Yang kedua, landasan kesuksesan pasca konflik pembangunan perdamaian secara adat dalam konteks lokal. Setelah hampir 10 tahun kekurangan dan pertumpahan darah, jalan buntu berkembang di mana tidak ada pihak yang percaya bahwa ada sesuatu yang bisa diperoleh untuk melanjutkan perang. Jalan untuk solusi damai atas konflik dibuka pada tahun 1997. Nah, sejarah langkah dan tahapan politik yang berurutan pada proses peace building dimulai dengan pembicaraan di Selandia Baru pada tahun 1957 dan berpuncak pada pembentukan pemerintah Bougainville di otonom pada bulan Juni tahun 2005. Tidak akan diceritakan di sini dan cukup untuk dikatakan bahwa kesepakatan pada bulan Januari pada tahun 1990 menetapkan permanen dan tidak ada gencatan senjata. Sejak itu proses politik perdamaian yang stabil terjadi. Perjanjian damai Bougainville pada Agustus 2001 dan adopsi konstitusi baru untuk daerah otonomi Bougainville pada November 2004 mewakili politik. Bab 5 itu mencari pemilik rumah atau siapakah pembuat peace di pedesaan Timor Leste. Yang pertama, menghadap lokal pada tingkat wacana internasional dan nasional tentang Timor perdamaian dan kenegaraan merdeka telah dipahami sebagai nekstrisa. Terjalin erat keterkaitan ini hampir tidak mengejutkan dan mengalir seperti itu dari sifat konflik di Timor Leste. Perjuangan kemerdekaan terhadap apa yang dinilai oleh mayoritas penduduk sebagai kekerasan pendudukan sesuai dengan standar internasional dan nasional. Kondisi kenegaraan mereka adalah satu-satunya jalan yang tersedia untuk hidup tanpa aturan dengan kekerasan orang lain. Yang kedua, pemerintah adat dalam kehidupan masyarakat. Dalam ekonomi politik penghidupan Timor Leste yang sebagian besar bersifat tradisional, sistem kepercayaan dan bentuk organisasi sosial yang saling terkait, sistem tersebut tetap tersebar di seluruh daerah pedesaan, pada khususnya pelanggan bentuk pemerintahan yang berbeda berkontribusi dalam pengelolaan kehidupan sehari-hari. Keputusan seputar penggunaan sumber daya dan pengolahan lahan, manajemen konflik, dan keadilan mereka mendukung ketersediaan kesejahteraan sosial mampu dan banyak ketertiban sosial dan keadilan. Sementara ada budaya dan variasi bahasa di seluruh Timor Leste, keragaman ini ditandai dengan pola kesamaan yang signifikan. Baik, itu adalah beberapa isi buku dari Sosiologi Konflik yang ke-11. Sekian, terima kasih, selamat pagi Pak.